Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Dunia ilmiah gempar, dua ilmuwan top dari Cina dan Jerman memeluk Islam. Alasannya, sebuah ayat kuno Al-Quran. Berita itu bagai gelombang kejut yang menghantam pusat-pusat penelitian, universitas ternama, dan ruang-ruang konferensi di seluruh dunia. Memicu judul-judul utama di media global berteriak, ilmuwan oseanografi terkemuka Cina dan Jerman memeluk Islam setelah penemuan ilmiah terkait Al-Quran. Konversi mengejutkan dua master ilmu pengetahuan. Ayat Al-Quran mengubah pandangan dunia. Ilmuwan top menciptakan kehebohan yang tak terduga, menggeser sejenak fokus dari penemuan-penemuan biasa yang mengisi buletin sains. Pada sore yang cerah, namun dingin di Jenewa, di markas besar sebuah badan riset kelautan internasional, sebuah konferensi pers mendadak diadakan, dihadiri oleh kerumunan wartawan, fotografer, dan perwakilan media dari berbagai penjuru dunia. Semua dengan tatapan penuh antisipasi, bertanya-tanya, apa gerangan pengumuman luar biasa yang akan disampaikan. Di podium duduk dua sosok yang sangat dikenal di komunitas ilmiah mereka, Dr. Li Wei, ahli biologi kelautan dan ekosistem dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, seorang ilmuwan yang dikenal karena ketelitiannya, pendekatan berbasis data yang kuat, dan publikasi-publikasi signifikan tentang ekosistem laut dalam dan dampak lingkungan, dengan rekam jejak yang mengesankan dan reputasi sebagai salah satu pemikir terdepan di bidangnya di Asia. Sosok yang tenang, berbicara dengan hati-hati, lebih memilih angka dan bukti konkret daripada spekulasi. Di sampingnya adalah Dr. Anya Emler, fisikawan oseanografi dan pemodel arus laut dari Institut Kern untuk Penelitian Kelautan, Jerman. Seorang ilmuwan dengan pemahaman mendalam tentang dinamika fluida skala besar, yang karyanya tentang model arus global dan interaksi massa air telah diakui secara internasional. Seorang yang lebih filosofis, sering merenungkan implikasi yang lebih luas dari penelitiannya, tetapi tetap berpegang teguh pada metodologi ilmiah dan bukti empiris. Keduanya adalah figur yang sangat dihormati, penerima penghargaan internasional, dan pilar dalam kolaborasi ilmiah global, dan kehadiran mereka bersama di panggung ini sudah cukup untuk menimbulkan spekulasi, namun topik yang mereka bawakan jauh di luar dugaan siapapun. Mereka tidak berada di sana untuk mengumumkan terobosan baru dalam energi gelombang, strategi mitigasi polusi plastik laut, atau prediksi iklim yang lebih akurat. Sebaliknya, dengan suara yang tenang namun tegas, dengan tatapan yang memancarkan ketulusan yang mendalam, mereka mengumumkan keputusan yang akan mengubah hidup mereka secara drastis dan memicu perdebatan global yang meluas, bahwa setelah perjalanan panjang penyelidikan ilmiah dan pribadi yang intens, sebuah perjalanan yang dimulai dari sebuah anomali yang membingungkan di lautan dan berakhir pada penemuan kebenaran yang tak terbantahkan, mereka telah menemukan kebenaran dalam Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat, memeluk agama tersebut. Alasan yang mereka sampaikan bukan hanya hasil akumulasi bukti dan penalaran ilmiah dalam pengertian konvensional, melainkan dipicu oleh sebuah penemuan tak terduga yang terkait erat dengan sebuah ayat dalam kitab suci umat Islam Al-Quran. Sebuah teks yang berusia lebih dari 1400 tahun, ayat itu, kata mereka, menggambarkan sebuah fenomena alam spesifik yang hanya sepenuhnya dipahami oleh sains modern dalam beberapa dekade terakhir, sebuah fenomena yang mustahil diketahui atau diamati oleh manusia pada saat Al-Quran diturunkan melalui pengamatan biasa atau teknologi yang tersedia saat itu. Ruangan konferensi pers hening sejenak, ketidakpercayaan terpancar dari wajah-wajah yang hadir, sebelum kemudian pecah dengan bisikan-bisikan tak percaya, bunyi klik kamera yang tak henti, dan serbuan tangan yang mengangkat tinggi-tinggi. Para wartawan berebut mikrofon, pertanyaan-pertanyaan dilontarkan dengan cepat, mencerminkan kebingungan, skeptisisme, dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Bagaimana mungkin para ilmuwan yang sangat rasional, yang hidup dan bernapas dalam metodologi ilmiah yang ketat, yang menuntut bukti empiris untuk setiap klaim, bisa tiba pada kesimpulan ini? Ayat apa gerangan yang memiliki kekuatan sedemikian rupa, begitu presisi dalam deskripsinya,
hingga bisa meyakinkan pikiran yang paling skeptis sekalipun tentang kebenaran yang melampaui materi. Apakah ini benar-benar kisah nyata dari pencarian intelektual yang tulus, atau hanya rumor aneh yang dilebih-lebihkan, mungkin disalahpahami, atau bahkan disengaja untuk menarik perhatian? Untuk memahami kedalaman keputusan ini, untuk menelusuri bagaimana dua pikiran cemerlang yang didedikasikan untuk dunia materi bisa mencapai kesimpulan spiritual ini, kita harus melangkah mundur jauh sebelum konferensi pers yang menggempangkan itu. Kita harus kembali ke asal mula perjalanan mereka, ke laboratorium mereka yang berbeda, ke latar belakang budaya dan intelektual yang membentuk mereka menjadi ilmuwan yang mereka kenal, dan yang paling penting, ke proyek kolaborasi ilmiah yang menyatukan jalur mereka menuju sebuah penemuan yang tak hanya mengubah pemahaman mereka tentang samudra, tetapi juga tentang keberadaan itu sendiri. Sebuah penemuan yang menjadi titik awal dari pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul pengetahuan dan sifat realitas. Der Liwei dibesarkan di lingkungan yang sangat menghargai pendidikan dan sains di salah satu kota pesisir Cina. Sejak kecil terpesona oleh laut, bukan hanya keindahan permukaan dan keajaiban makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya, tetapi juga misterinya yang tak terbatas di kedalaman yang gelap gulita. Pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang bagaimana kehidupan bisa bertahan di tekanan ekstrem, bagaimana arus raksasa membentuk iklim planet, dan bagaimana ekosistem laut yang luas dan kompleks ini bisa begitu rentan terhadap aktivitas manusia, mendorongnya untuk mengejar gelar di bidang biologi kelautan, di mana ia menunjukkan bakat luar biasa dan unggul dengan cepat melalui dedikasi dan kerja keras. Liwei adalah arketip ilmuwan modern dari Cina disiplin, sangat fokus pada data kuantitatif, pragmatis dalam pendekatannya, dan skeptis terhadap klaim yang tidak dapat dibuktikan secara empiris atau direplikasi melalui eksperimen. Latar belakang pendidikannya sangat menekankan pada pandangan dunia materialisme dialektis, di mana agama seringkali dipandang sebagai sisa-sisa tahayul dari masa lalu, sesuatu yang berlawanan dengan kemajuan ilmiah dan penalaran rasional. Ia belajar untuk sepenuhnya mengandalkan angka, observasi yang terkontrol, dan model yang dapat diuji dan disempurnakan. Laut baginya adalah sistem yang sangat kompleks namun pada prinsipnya sepenuhnya dapat dipahami melalui hukum fisika, kimia, dan biologi. Misteri adalah sekadar tantangan yang menunggu untuk dipecahkan oleh kecerdasan manusia dan teknologi yang terus berkembang. Karirnya meroket dengan cepat. Ia memimpin ekspedisi penelitian yang ambisius ke Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, dan Pasifik, mendalami keanekaragaman hayati di zona laut dalam yang belum terjamah, dan mempelajari dampak polusi dan perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir yang rapuh. Penelitiannya mendapatkan pengakuan internasional yang luas, menghasilkan publikasi di jurnal-jurnal papan atas. Ia adalah seorang yang tenang dalam presentasi publiknya, berbicara dengan hati-hati dan hanya berdasarkan bukti, dan lebih memilih membiarkan datanya yang berbicara untuk dirinya sendiri. Di balik ketenangan eksternal itu, ada semangat membara untuk mengungkap rahasia samudra dan berkontribusi pada pengetahuan global, serta ambisi yang kuat untuk menjadikan Cina sebagai pemimpin global dalam penelitian kelautan, sebuah aspirasi yang sangat ia pegang. Ia menganggap dirinya warga dunia dalam komunitas ilmiah global, tetapi hatinya tetap terikat pada tanah airnya dan tujuan untuk kemajuannya. Di sisi lain benua, ribuan kilometer jauhnya di pantai utara Jerman, Dr. Anya Emler mengembangkan gairah yang berbeda, namun sama mendalamnya terhadap laut. Ia berasal dari keluarga yang lebih terbuka secara budaya, meskipun tidak secara konvensional religius. Ayahnya seorang insinyur dan ibunya seorang guru sejarah seni, menanamkan dalam dirinya apresiasi terhadap struktur dan keindahan, baik dalam mesin maupun dalam seni. Anya tertarik pada matematika dan fisika sejak usia muda, melihat dalam persamaan keindahan dan kekuatan untuk menjelaskan dunia. Baginya, laut adalah arena raksasa tempat hukum-hukum fisika terwujud dalam skala yang epik, dinamika fluida yang kompleks, termodinamika transfer panas, mekanika gelombang yang kuat, bagaimana energi ditransfer melalui kolom air yang luas, bagaimana suhu dan salinitas berinteraksi untuk memengaruhi arus global raksasa. Bagaimana lautan berinteraksi dengan atmosfer untuk membentuk pola cuaca dan iklim dunia dalam jangka panjang? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawanya ke bidang fisika dan kemudian mengambil spesialisasi di oceanografi fisik.
Ia terpikat oleh keindahan persamaan matematika yang bisa menjelaskan gerakan air yang tampaknya kacau tetapi sebenarnya mengikuti pola-pola yang dapat diprediksi. Ia adalah seorang pemikir yang mendalam, lebih cenderung merenung pada implikasi filosofis dari penemuan-penemuan ilmiah pada keteraturan mendasar yang mendasari kompleksitas alam. Meskipun dibesarkan dalam masyarakat yang relatif sekuler, ia memiliki rasa takjub yang mendasari terhadap kompleksitas dan keteraturan alam semesta. Rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan akal budi dan bukti, tetapi juga terbuka terhadap kemungkinan adanya lapisan realitas yang lebih dalam dari sekadar apa yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Penelitian Anya berfokus pada pemodelan arus laut skala besar, stratifikasi air, dan interaksi antara berbagai massa air, seperti pertemuan air dingin Arktik dan air hangat Atlantik, atau air asin dan air tawar di muara sungai besar. Ia mengembangkan model-model prediktif yang canggih menggunakan superkomputer, tetapi selalu tergelitik oleh kenyataan bahwa model-model terbaik sekalipun seringkali tidak sepenuhnya menangkap kerumitan dan nuansa dunia nyata. Ia pernah mengerjakan proyek di Laut Baltik, mempelajari bagaimana air asin dari Laut Utara yang masuk melalui Selat Denmark dan bercampur atau tidak bercampur dengan air tawar dari sungai-sungai dan air payo yang sudah ada di laut itu sendiri. Pengalaman ini memberinya apresiasi mendalam tentang bagaimana massa air yang berbeda dapat mempertahankan identitas mereka di samping satu sama lain di bawah kondisi tertentu. Kedua ilmuwan ini, meskipun berbeda latar belakang budaya, sistem pendidikan, dan spesialisasi dalam oseanografi, memiliki satu kesamaan mendasar yang kuat, rasa hormat yang mendalam terhadap metodologi ilmiah, keyakinan pada kekuatan akal budi sebagai alat untuk memahami dunia, dan hasrat yang tak terpuaskan untuk mengungkap rahasia samudra, sumber kehidupan dan pengendali iklim planet kita. Jaringan profesional mereka yang luas, publikasi mereka yang saling melengkapi di berbagai jurnal ilmiah, dan reputasi mereka sebagai pemikir di garis depan bidang masing-masing, pada akhirnya membawa mereka ke titik persimpangan profesional, ke sebuah kolaborasi yang akan mengubah lebih dari sekadar karir mereka. Pada awal dekade 2020-an, sebuah konsorsium internasional yang didanai bersama oleh beberapa negara besar, termasuk China dan Jerman, meluncurkan sebuah proyek penelitian ambisius yang bertujuan untuk studi komprehensif tentang interaksi antara badan air besar yang berbeda di titik pertemuan mereka. Tujuannya adalah untuk memahami lebih baik bagaimana massa air dengan karakteristik fisik dan kimia yang berbeda suhu, salinitas, kepadatan, kandungan nutrin, bahkan komposisi biologis bertemu dan bercampur, atau justru tidak sepenuhnya bercampur, serta implikasinya terhadap iklim global, ekosistem laut, dan perikanan di area-area tersebut. Liwei ditunjuk untuk memimpin komponen biologi dan ekosistem dari proyek multidisiplin ini, mempelajari bagaimana kehidupan laut beradaptasi atau bervariasi di zona transisi antara massa air yang berbeda, bagaimana perbedaan kimia dan fisik memengaruhi distribusi spesies. Dr. Anya Ember, dengan keahliannya dalam fisika oseanografi dan pemodelan, diundang untuk memimpin komponen fisik, mengembangkan model yang lebih akurat, dan menganalisis data hidrografi untuk memahami dinamika, arus, stratifikasi, dan mekanisme pencampuran atau pemisahan air di area-area kunci. Proyek ini melibatkan serangkaian ekspedisi penelitian gabungan ke beberapa lokasi kunci di seluruh dunia yang dikenal sebagai titik pertemuan lautan atau badan air besar dengan karakteristik berbeda. Selat Gibraltar, tempat Laut Mediterania yang lebih asin dan hangat bertemu dengan Samudra Atlantik yang lebih dingin dan kurang asin. Laut Merah bertemu dengan Samudra Hindia di Bab el-Mandeb, dan Teluk Persia bertemu dengan Samudra Hindia di Selat Hormuz. Lokasi-lokasi ini dipilih karena ciri khasnya di mana dua badan air besar bertemu dengan perbedaan sifat yang signifikan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah seberapa jauh dan bagaimana mereka tetap berbeda alih-alih segera bercampur, dan apa mekanisme fisiknya yang mendasari titik koma kolaborasi, dimulai dengan pertemuan-pertemuan virtual, beradaptasi dengan tantangan geografis, lalu berkembang menjadi sesi perencanaan tatap muka yang intens di berbagai lokasi internasional. Liwei dan Anya Ember, meskipun pada awalnya sangat formal dan profesional, satu sama lain, segera menemukan bahwa mereka berbagi etos kerja yang sama, ketelitian ilmiah yang tak kenal lelah, keterbukaan terhadap bukti apapun yang muncul dari data, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk keunggulan ilmiah.
Liu Wei mengagumi kemampuan analitis Anya yang tajam dan pemahamannya yang mendalam tentang dinamika fluida yang rumit dan pemodelannya. Anya menghargai ketajaman observasi Liu Wei, pengetahuannya yang luas tentang kehidupan laut di berbagai lingkungan ekstrem, dan kemampuannya untuk melihat pola dalam data biologis yang kompleks. Ekspedisi pertama membawa mereka ke Selat Gibraltar, area pertemuan ikonik di atas kapal penelitian yang canggih, dilengkapi dengan berbagai sensor hidrografi mutakhir CTD conductivity, temperatur, depth yang dapat mengukur parameter air pada berbagai kedalaman, pengukur arus akustik ADCP acoustic Doppler current profiler untuk memetakan gerakan air 3 dimensi, dan peralatan pengambilan sampel air canggih untuk analisis kimia dan biologis. Tim gabungan mereka bekerja tanpa lelah, mengumpulkan data dari ribuan titik di seluruh selat, pada berbagai kedalaman mulai dari permukaan hingga dasar laut. Data awal mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui secara umum oleh oseanografi, ada aliran permukaan air Atlantik yang lebih ringan dan kurang asin ke timur memasuki Mediterania, dan aliran bawah air Mediterania yang lebih berat, lebih asin, dan lebih hangat ke barat menuju Atlantik. Ini adalah sirkulasi estuarin terbalik skala besar yang dipahami. Namun, ketika mereka menganalisis data secara lebih rinci, terutama di area spesifik di mana kedua masa air ini seharusnya bercampur atau bertemu dalam pengertian yang lebih luas, mereka menemukan sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan model-model pencampuran fluida yang ada. Liu Wei sedang memeriksa data distribusi plankton, kandungan klorofil indikator fitoplankton, dan nutrin. Ia memperhatikan bahwa populasi spesies plankton tertentu berubah dengan sangat tajam pada garis batas horizontal yang jelas, seolah-olah ada sesuatu yang memisahkan lingkungan mikro kedua sisi garis itu, meskipun tidak ada penghalang fisik yang terlihat di air itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di kedua sisi batas itu tetap sangat berbeda, cukup berbeda untuk mendukung komunitas biologis yang berbeda secara tiba-tiba. Sementara itu, Anya Emler, dibantu oleh tim fisikawan oseanografinya, sedang menganalisis data suhu, salinitas, dan kepadatan dari ribuan pengukuran CTD yang diambil di berbagai lokasi dan kedalaman di dalam dan sekitar selat. Ia memplot profil vertikal dan horizontal dari data tersebut, mengharapkan untuk melihat zona pencampuran bertingkat di mana karakteristik air dari Mediterania dan Atlantik secara bertahap menyatu melalui proses difusi dan turbulensi. Namun, data menunjukkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih terstruktur dan kurang bercampur, alih-alih pencampuran yang seragam atau bertahap di sepanjang bidang horizontal seperti yang diprediksi oleh model-model sederhana. Data menunjukkan keberadaan zona transisi yang relatif sempit namun sangat jelas, semacam batas atau dinding virtual, di mana parameter seperti salinitas dan kepadatan berubah secara signifikan dalam jarak horizontal yang sangat pendek. Lebih membingungkan lagi, analisis data arus menggunakan ADCP menunjukkan bahwa meskipun ada aliran besar air di kedua arah aliran permukaan ke timur dan aliran bawah ke barat, di zona batas ini ada dinamika hidrodinamis yang kompleks, semacam penyangga atau pemisah yang aktif secara dinamis yang tampaknya mempertahankan karakteristik unik dari masing-masing masa air di sisi-sisinya, mencegah pencampuran skala besar yang cepat. Lihat ini, kata Anya, memanggil Liu Wei ke layar besar di ruang data kapal, menampilkan visualisasi 3D dari data salinitas di area selat, liar biasa, air Atlantik yang kurang asin, dan air Mediterania yang lebih asin bertemu. Tetapi di antara mereka, ada semacam dinding virtual dalam hal karakteristik fisik. Itu bukan dinding fisik dalam arti literal, tentu saja air masih mengalir melewatinya. Tetapi, mereka tidak bercampur dengan cara yang diharapkan oleh model-model sederhana atau intuisi langsung titik koma. Air dari setiap sisi tampaknya sebagian besar tetap berada di sisinya sendiri, dibatasi oleh zona transisi yang aktif secara dinamis, sebuah batas yang tampaknya melawan kecenderungan alami fluida untuk bercampur. Mereka menghabiskan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, menganalisis data dari Gibraltar dan lokasi ekspedisi lainnya, Bab el Mandeb dan Mulut Teluk Persia. Mereka menemukan pola serupa, meskipun dengan variasi lokal yang unik. Di semua lokasi tersebut, dua badan air besar bertemu, harus mengalir melalui titik pertemuan tersebut. Tetapi di antara mereka, ada semacam penghalang atau pemisah yang tampaknya mencegah mereka sepenuhnya bercampur pada tingkat makro.
Model kita memprediksi tingkat pencampuran yang jauh lebih tinggi di area transisi ini, kata Anya, menggerutu frustrasi. Melihat data yang menantang pemahaman mereka, entah ada fisika penting yang hilang dari model kita, atau ada sesuatu yang fundamental yang tidak kita pahami tentang interaksi fluida skala besar di lingkungan seperti ini yang menjaga pemisahan ini. Li Wei setuju, melihat data biologis, dan dari sisi biologis, perilakunya sangat jelas spesies dari satu sisi jarang melintasi batas itu secara signifikan, dan jikapun ada, mereka tidak bertahan lama di lingkungan sisi lain. Ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, meskipun air mengalir melewatinya, tetap sangat berbeda di kedua sisi penghalang ini, seolah-olah ada habitat yang terpisah. Mereka menamakan fenomena ini secara tentatif sebagai zona antarmuka massa air, atau ZAMA, sebuah nama yang mencerminkan sifatnya sebagai batas aktif antara badan air. Mereka menulis makalah ilmiah yang menguraikan temuan mereka, menyoroti anomali ini bahwa di titik pertemuan dua lautan besar, ada semacam pemisah atau penghalang yang menjaga karakteristik unik masing-masing, meskipun ada aliran dan interaksi fisik. Mereka mengajukan teori tentang bagaimana perbedaan densitas, efektoriolis gaya, yang disebabkan oleh rotasi bumi, dan arus lokan yang kompleks mungkin berkontribusi pada pembentukan ZAMA, tetapi mereka mengakui dengan jujur, dalam makalah mereka, bahwa mereka belum sepenuhnya memahami mengapa batas ini begitu jelas, stabil, dan efektif dalam mencegah pencampuran total. Ini adalah misteri yang mengganggu bagi mereka dan komunitas ilmiah. Makalah mereka diterbitkan di jurnal ilmiah terkemuka dan mendapatkan perhatian luas di kalangan oceanografer. Komunitas ilmiah mengakui pentingnya temuan mereka, mengakui bahwa ZAMA adalah fenomena nyata yang membutuhkan studi lebih lanjut, tetapi juga berbagi kebingungan mereka tentang mekanisme pastinya. ZAMA menjadi subjek perdebatan ilmiah dan memicu penelitian lebih lanjut di seluruh dunia. Bagi Li Wei dan Anya Emler, itu adalah puncak profesional, bukti kerja keras dan ketajaman observasi mereka, tetapi juga sumber rasa ingin tahu yang mendalam dan belum terpuaskan. Ada sesuatu yang elegan, hampir misterius, tentang bagaimana alam mengatur dirinya sendiri di batas-batas ini, menentang prediksi sederhana. Beberapa bulan setelah publikasi makalah mereka yang berpengaruh tentang ZAMA, Dr. Li Wei dan Dr. Anya Emler diundang untuk mempresentasikan temuan mereka di sebuah konferensi internasional tentang oceanografi dan perubahan iklim yang diselenggarakan di London, sebuah forum yang mengumpulkan para ahli terkemuka dari seluruh dunia. Presentasi mereka sangat teknis, penuh dengan grafik, data mentah dari ekspedisi, visualisasi model, dan analisis statistik. Mereka menjelaskan observasi mereka tentang penghalang yang tidak terlihat di titik pertemuan lautan, menyoroti bagaimana fenomena ini menantang model-model arus dan pencampuran yang ada, dan mengakui bahwa sains modern masih bergulat untuk sepenuhnya menjelaskan dinamika kompleks yang menciptakan dan mempertahankan pemisahan ini. Setelah presentasi mereka yang detail, sesi tanya-jawab dibuka dengan banyak pertanyaan yang berkisar pada aspek teknis penelitian mereka, metodologi pengambilan data, tantangan pemodelan, dan implikasi temuan mereka terhadap model iklim skala besar. Kemudian, seorang pria tua yang duduk dengan tenang di barisan belakang, dengan penampilan yang tidak lazim di antara kerumunan ilmuwan berjas rapi dan berpenampilan modern, ia mengenakan pakaian tradisional Timur Tengah yang elegan dan memiliki janggut putih yang lebat, mengangkat tangannya. Moderator tampaknya sedikit terkejut dengan penampilannya, memberinya kesempatan untuk bertanya. Pria itu berbicara dengan suara yang tenang, bijaksana, dengan aksen yang lembut namun jelas, menunjukkan penguasaan bahasa Inggris yang baik. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Emeritus Bidang Studi Timur Tengah dari sebuah universitas terkemuka di London, dengan minat khusus pada sejarah sains, dalam peradaban Islam dan teks-teks kuno. Dr. Li, Dr. Emler, katanya, pandangannya ramah. Presentasi Anda tentang zona antarmuka massa air sangat menarik dan mencerahkan. Saya bukan seorang ilmuwan oceanografi, saya seorang humaniora. Tetapi deskripsi Anda tentang dua badan air besar yang bertemu, namun ada penghalang di antaranya yang tampaknya mencegah mereka bercampur sepenuhnya, atau setidaknya membatasi pencampuran mereka. Apakah Anda pernah mendengar deskripsi serupa tentang fenomena alam ini dari sumber lain, mungkin dari teks-teks kuno atau kearifan masa lalu? Anya menjawab dengan sopan,
seperti yang biasa ia lakukan dalam interaksi profesional. Tentu, Profesor. Konsep umum tentang pencampuran dan stratifikasi air telah dipelajari selama berabad-abad, dan orang-orang kuno tentu tahu bahwa air asin dan air tawar berbeda. Namun, kekhususan dari apa yang kami amati, stabilitas penghalang ini di lokasi-lokasi spesifik pertemuan lautan besar seperti Gibraltar, itulah yang menjadi teka-teki ilmiah saat ini. Profesor itu tersenyum kecil, senyum yang mengandung pengetahuan. Saya mengerti sepenuhnya dari perspektif ilmiah murni. Namun, saya ingin menanyakan, apakah Anda pernah menemukan deskripsi, mungkin dari teks-teks keagamaan, yang berbicara tentang fenomena ini? Misalnya, ada beberapa ayat dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang tampaknya menggambarkan hal serupa. Ada surah Ar-Rahman, ayat 19-20, yang berbunyi, kurang lebih diterjemahkan dari bahasa Arab aslinya, dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui, dan ada ayat lain, surah Al-Furqan, ayat 53, yang juga berbicara tentang dia menjadikan dua lautan mengalir, satu tawar dan yang lain asin, dan dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Deskripsi Anda tentang penghalang atau pemisah yang tidak terlihat, yang mencegah pencampuran total meskipun ada pertemuan, dan aliran air itu terdengar sangat mirip dengan apa yang dijelaskan dalam ayat-ayat ini, menggunakan kata-kata seperti batas atau dinding yang tidak mereka lampaui atau lewati. Saya hanya bertanya, apakah Anda menyadari keberadaan deskripsi ini, mengingat penelitian Anda? Ada keheningan singkat di aula konferensi, suasana ilmiah yang padat data tiba-tiba dibayangi oleh referensi ke teks keagamaan kuno, Liwei dan Anya. Saling pandang, alis terangkat, karena terkejut dan sedikit keheranan, bahkan mungkin geli Al-Quran. Kitab suci agama. Apa hubungannya ini dengan oceanografi modern, dengan data CTD dan model ADCP mereka? Anya menjawab lagi, suaranya terdengar sedikit lebih hati-hati, dengan nada skeptisisme yang jelas dalam komunitas ilmiah. Profesor, penelitian kami didasarkan pada observasi empiris yang ketat dan model fisik yang dapat diuji. Kami tidak biasanya merujuk pada teks-teks keagamaan atau sastra kuno untuk mencari penemuan ilmiah atau penjelasan fenomena alam. Pria tua itu tidak tersinggung sama sekali. Tampaknya sudah terbiasa dengan reaksi seperti itu. Tentu, saya sepenuhnya menghargai dan menghormati pendekatan ilmiah Anda. Itu adalah jalan yang mulia untuk memahami ciptaan. Namun, kadang-kadang, kearifan kuno, teks-teks yang diklaim berasal dari sumber ilahi, bisa menawarkan wawasan yang mengejutkan, deskripsi tentang realitas yang melampaui pengetahuan manusia pada zamannya. Dalam kasus ini, deskripsi spesifik tentang dua lautan yang bertemu, namun ada batas yang tidak dilampaui di antara keduanya. Itu terdengar sangat mirip dengan zona antarmuka masa air yang Anda jelaskan, sebuah fenomena yang, seperti yang Anda akui, masih menjadi teka-teki bagi sains modern untuk dijelaskan sepenuhnya mekanismenya. Kebetulan yang menarik, bukan begitu? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih? Moderator dengan cepat menyela, mengarahkan pertanyaan berikutnya dari seorang ilmuwan lain, dan sesi tanya-jawab berlanjut. Alur konferensi kembali ke norma ilmiah yang nyaman. Namun, bagi Liwei dan Anya, benih keraguan, atau setidaknya rasa ingin tahu, yang mendalam yang mengganggu, telah ditanam. Kata-kata pria tua itu, dan ayat-ayat yang dia kutip berulang kali terngiang di kepala mereka, dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Itu terdengar begitu mirip dengan ZAMA yang mereka temukan. Deskripsi yang tepat dari anomali yang membingungkan mereka, diucapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Setelah konferensi, saat makan malam dengan kolega-kolega lain, mereka mencoba menganggapnya sebagai kebetulan yang aneh, anekdot dari seseorang yang mungkin telah mendengar tentang penelitian mereka, dan mencoba menghubungkannya dengan teks agamanya. Mungkin menafsirkan teks itu secara alegoris atau puitis untuk mencocokkan temuan modern. Mungkin ada interpretasi simbolis dari ayat-ayat itu dalam tradisi Islam. Kata Liwei, mencoba merasionalisasi, mencoba mengembalikan dunia ke dalam kotak-kotak yang familiar. Atau mungkin pelot kuno memang memperhatikan bahwa air di mulut selat atau pertemuan sungai besar terasa sedikit berbeda, dan itu dilebih-lebihkan menjadi deskripsi bata atau dinding dalam cerita atau kitab suci seiring waktu. Hanya tidak
Sepenuhnya yakin, rasa gelisah tetap ada, tapi tidak dilampaui. Deskripsi spesifik itu, Lee, itu menunjukkan semacam pemisahan yang bertahan meskipun ada aliran. Deskripsi Anda tentang batas di Gibraltar dan tempat lain juga menunjukkan bahwa pada tingkat makro, massa air dari setiap sisi tampaknya tidak secara signifikan melampaui atau bercampur secara bebas ke sisi lain. Detail itu yang membuatnya spesifik. Lebih dari sekadar perbedaan rasa atau warna air itu terdengar seperti penghalang fisik atau dinamis, meskipun tidak terlihat. Mereka sepakat untuk sementara mengesampingkannya secara profesional. Itu di luar ruang lingkup penelitian ilmiah mereka yang ketat, topik yang terlalu dekat dengan spekulasi atau teologi. Mereka adalah ilmuwan, bukan teolog atau sejarawan agama. Namun, rasa ingin tahu intelektual mereka yang mendalam, rasa ingin tahu yang telah mendorong seluruh karir mereka untuk memahami dunia, sulit untuk diabaikan atau ditekan sepenuhnya. Kembali ke laboratorium, masing-masing ribuan kilometer terpisah. Di Cina dan Jerman, Liwi dan Anya Amler kembali tenggelam dalam pekerjaan mereka, dikelilingi oleh data, model, dan peralatan canggih. Namun, benak mereka terus kembali ke insiden singkat, namun menggugah di konferensi London, terutama Anya, yang sifatnya lebih filosofis dan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan eksistensial, merasa terganggu oleh keberadaan deskripsi itu. Bagaimana mungkin sebuah teks dari abad ke-7 Masehi, yang berasal dari masyarakat yang relatif terisolasi dan tidak memiliki teknologi maritim canggih, bisa memiliki deskripsi yang begitu akurat tentang fenomena oseanografi yang begitu spesifik dan baru, sepenuhnya dipahami dengan teknologi abad ke-20 dan 21. Mereka mulai, secara diam-diam, melakukan riset mereka sendiri, sebuah proyek sampingan rahasia yang didorong sepenuhnya oleh rasa ingin tahu pribadi yang membakar. Ini bukan riset ilmiah formal yang akan menghasilkan publikasi atau didanai oleh lembaga. Ini adalah penyelidikan personal ke dalam wilayah yang asing bagi mereka. Langkah pertama mereka adalah mencari tahu lebih banyak tentang ayat-ayat spesifik yang disebutkan oleh Profesor Emeritus. Hanya mencari terjemahan Al-Quran yang berbeda ke dalam bahasa Inggris dan Jerman, membandingkan formulasi ayat 19-20 dari Surah Ar-Rahman dan ayat 53 dari Surah Al-Furqan. Mereka menemukan bahwa terjemahan-terjemahan tersebut, meskipun bervariasi dalam pilihan kata dan gaya sastra, pada dasarnya menyampaikan makna yang sama. Dua lautan bertema, dan di antara mereka ada semacam penghalang, pemisah, atau batas yang tidak mereka lewati atau lampaui, sebuah deskripsi yang konsisten dengan pengamatan mereka tentang zaman. Selanjutnya, mereka beralih ke pertanyaan historis yang kritis. Apa yang sebenarnya diketahui tentang lautan pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab atau daerah sekitarnya? Apa yang diketahui oleh orang-orang pada waktu itu tentang Samudra Atlantik dan Mediterania, atau Laut Merah dan Samudra Hindia di titik pertemuan mereka? Dengan teknologi dan metode apa mereka melakukan observasi maritim pada masa itu? Mereka menelusuri sejarah oseanografi kuno, membaca tentang pelayaran di Mediterania dan Samudra Hindia pada masa Kekaisaran Romawi, peradaban Arab, dan peradaban lainnya. Mereka menemukan bahwa pelaut-pelaut kuno memang memiliki pengetahuan praktis yang mengesankan tentang arus permukaan, pola angin muson, pasang surut di beberapa area pesisir, dan perbedaan yang jelas antara air asin dan air tawar di muara sungai besar seperti muara Sungai Nil. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk berlayar, bernavigasi, dan berdagang. Namun, pengetahuan mereka sangat terbatas pada permukaan laut dan area pesisir yang mudah diakses atau diamati secara langsung. Konsep arus bawah yang kompleks, stratifikasi, densitas yang halus di kedalaman, atau interaksi hidrodinamis kompleks yang menciptakan dan mempertahankan batas-batas antara massa air yang berbeda di kedalaman. Tidak ada bukti apapun dalam catatan sejarah atau teks kuno selain, tampaknya, Al-Quran yang menunjukkan bahwa pengetahuan semacam itu ada atau mungkin diperoleh oleh manusia pada waktu itu tanpa instrumen modern. Mereka berdiskusi melalui panggilan video aman yang seringkali berlangsung hingga larut malam, mencoba menyatukan kepingan-kepingan teka-teki ini. Aku sudah memeriksa catatan sejarah yang tersedia, Anya, kata Liwei. Nada suaranya tidak tenang seperti biasanya. Orang-orang di Arab pada abad ke-7 adalah navigator ulung di Samudra Hindia dan Laut Merah. Mereka punya pengetahuan praktis untuk berlayar,
tapi pengetahuan mereka tentang dinamika laut dalam atau interaksi kompleks di batas-batas lautan besar. Di bawah permukaan, tidak ada catatan apapun dari peradaban manapun pada waktu itu yang menunjukkan pemahaman seperti itu. Mereka tahu ada perbedaan air, tentu, tapi deskripsi batas yang tidak dilampaui itu spesifik. Itu bukan sekadar air terasa berbeda, itu berbicara tentang pemisahan. Bagaimana mereka bisa tahu itu? Mereka tidak punya CTD untuk mengukur salinitas pada kedalaman, tidak punya ADCP untuk memetakan arus bawah, tidak punya satelit untuk melihat perbedaan suhu permukaan skala besar. Anya juga merasakan keanehan itu dengan kuat. Itu yang membuatku terus berpikir, jika ayat itu hanya mengatakan dua lautan bertemu, itu bukan hal aneh, itu pengamatan yang mudah, tapi antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Itu menggambarkan persis ZAMA yang kita lihat dalam data kita, sebuah fenomena yang, bahkan dengan sebuah teknologi modern kita, masih sulit kita jelaskan sepenuhnya. Pada abad ke-7, pemikiran yang paling maju pun hanya bisa berbicara tentang air yang bercampur. Pada akhirnya, mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang, sebagai ilmuwan, terasa sangat tidak nyaman. Kebetulan yang luar biasa, sebuah deskripsi puitis atau metaforis yang secara kebetulan luar biasa pas dengan fenomena ilmiah yang sangat spesifik. Atau, mungkinkah ada sumber pengetahuan lain, sumber yang melampaui akal dan observasi manusia pada saat itu? Rasa ingin tahu mereka yang awalnya murni intelektual, hanya tertarik pada teka-teki ilmiah dan historis, mulai mengambil dimensi yang lebih dalam, dimensi yang menyentuh hakikat realitas dan sumber pengetahuan itu sendiri. Mereka tidak hanya menyelidiki ayat itu sebagai artefak sejarah. Mereka mulai menyelidiki sumbernya, Al-Quran itu sendiri, dan siapa yang membawanya kepada umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka mendekati materi ini dengan skeptisisme ilmiah mereka yang biasa menuntut bukti dan verifikasi. Bahkan ketika menyelidiki klaim agama, mereka mencari informasi tentang Nabi Muhammad SAW dari berbagai sumber akademis, termasuk buku-buku sejarah barat, biografi kritis, dan analisis tekstual. Mereka ingin memahami konteks sejarahnya, klaim-klaim yang dibuat tentang Al-Quran sebagai wahyu ilahi, dan bagaimana teks itu dikumpulkan dan disebarkan dari generasi ke generasi. Yang mereka temukan semakin membingungkan, menantang penjelasan-penjelasan konvensional yang mereka coba pegang teguh. Kehidupan Nabi Muhammad SAW didokumentasikan secara luas, bahkan oleh standar kuno. Ia adalah seorang pedagang yang dikenal karena kejujuran dan kepercayaannya. Sebelum ia mengklaim menerima wahyu, pada usia 40 tahun, ia tumbuh besar di lingkungan padang pasir, jauh dari pusat-pusat pembelajaran atau teknologi maritim canggih pada masanya. Ia secara luas diyakini tidak melek huruf, yang berarti tidak mungkin ia membaca teks-teks kuno dari peradaban lain Yunani, Persia, India atau menuliskan Al-Quran itu sendiri. Dia hidup di masyarakat yang, meskipun memiliki beberapa pelaut yang berlayar di Laut Merah dan Samudra Hindia, tidak memiliki tradisi oseanografi ilmiah atau pengetahuan mendalam tentang laut selain yang diperlukan untuk navigasi permukaan. Bagaimana mungkin seseorang dari latar belakang seperti itu, di lokasi seperti itu, di abad ke-7, di tengah semua hiruk-pikuk eksternal dan tantangan di masa depan, ada kedamaian batin yang mendalam, rasa ketenangan dan kejelasan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka telah mencari kebenaran tentang samudera, tentang anomali dan misterinya, dan dalam prosesnya, melalui tanda yang mereka temukan di dalam air itu, dan petunjuk yang mereka temukan dalam sebuah kitab kuno, mereka menemukan kebenaran tentang pencipta samudera itu, sumber dari semua pengetahuan dan keberadaan. Ayat tentang dua lautan yang bertemu dengan penghalang telah menjadi lebih dari sekadar deskripsi ilmiah yang akurat. Itu telah menjadi kunci yang membuka bagi mereka pemahaman yang jauh lebih luas tentang alam semesta, tentang hubungan antara Sang Pencipta dan ciptaannya, dan tentang tempat mereka sendiri dalam skema besar keberadaan. Dari lautan yang dalam, mereka telah menemukan jalan menuju iman yang dalam, dan bagi mereka, itulah penemuan terbesar dan paling berharga dari semuanya. Sebuah penemuan yang tidak hanya mengubah pandangan dunia mereka, tetapi juga esensi diri mereka. Perjalanan ilmiah mereka berlanjut, tetapi sekarang diperkaya oleh perspektif baru. Melihat tanda-tanda Allah ayatullah tidak hanya dalam data dan persamaan, dalam struktur molekuler atau dinamika arus, tetapi dalam setiap aspek ciptaan yang mereka pelajari.
Dari mikroba terkecil hingga hamparan samudra terluas, semuanya berbicara tentang kebesaran dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Sang Pencipta.